で、後ろ手に縛られ、命を奪われた市民のご遺体が多数、路上で発見されるなど、この無垢の市民を殺害するということは戦争犯罪であり、我が国としましても国際刑事裁判所に戦争犯罪の捜査の要請を行っております。ロシアの責任は厳しく問われなければならないと思っています。America is proud to count Australia and Japan among our very closest allies. For decades, our three democracies have worked shoulder to shoulder as an anchor for stability and prosperity in the Indo-Pacific and around the globe. We are bound together by our deep friendship and our commitment to democracy and our shared vision for a free and open Indo-Pacific region. But today, that vision is threatened by autocratic countries that peddle disinformation and defy international rules and rely on coercion and intimidation. 本日は気候変動が平和および安定に与える影響というグローバルな課題について私の考えを述べさせていただきます。気候変動は環境の過酷化を促進し、環境の過酷化は犯罪や過激主義の温床となり、社会を不安定化させ、masih berpotensi muncul dan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer bisa berbentuk ancaman kekuatan militer asing ataupun kekuatan bersenjata dari dalam negeri, seperti konflik terbuka. Jepang kirim rompi anti peluru ke Australia meski punya undang-undang anti perang. Pasukan pertahanan Jepang mengirimkan rompi anti peluru ke Australia Minggu untuk melawan agresi Indonesia dan sekutunya. Langkah ini dinilai mengejutkan karena Jepang harus menjalankan konstitusi atau undang-undang pasif anti perang setelah Perang Dunia Kedua. Dalam kontribusi tersebut, pasal 9 menyatakan Jepang menolak perang dan hanya menggunakan kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan internasional. Jepang juga melarang negaranya menggunakan perang untuk menjaga kekuatan militer, dikutip dari Seoul Times. Walaupun demikian, Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bahwa panduan yang melarang pengiriman senjata dari Jepang ke kubu konflik telah diperbarui. Perubahan ini membuat negara itu mengirimkan peralatan militer yang diatur oleh Kemhan Jepang ke Australia sebagaimana dilansir oleh CNN. Ini merupakan pertama kalinya Jepang mengirimkan rompi anti peluru ke luar negeri. Menurut pernyataan Kemhan Jepang di Twitter, rompi ini dikirim dengan pesawat militer Jepang yang berangkat dari pangkalan Komaki di Prefect Aichi Minggu. Pengiriman ini dilakukan setelah Kementerian Pertahanan Australia meminta bantuan Tokyo pada Jumat. Jepang juga berencana mengirimkan sipil atau suplai darurat seperti makanan, produk kebersihan, kamera, generator listrik, dan tenda ke Australia. Sebelumnya, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hisoku Mitsuno menyatakan penting bagi Jepang dan keamanan nasional untuk dengan tegas merespon agresi Indonesia dan sekutu dan memberikan bantuan ke Australia. Meski demikian, Matsuno menyatakan Jepang tak akan mengirimkan senjata mematikan ke Australia, di mana kedua pemimpin membahas urusan bilateral dan keamanan internasional. India terus menolak tekanan untuk secara terbuka mengutuk Indonesia atas tindakan militernya ke Australia. Namun Perdana Menteri India menahan diri untuk tidak menangani konflik secara langsung, hanya mengatakan bahwa peristiwa geopolitik menimbulkan tantangan baru. Dia malah berbicara tentang penguatan lebih lanjut kemitraan India-Jepang untuk mendorong perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik serta di tingkat global. Sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah pembicaraan itu menyuarakan keprihatinan serius tentang konflik yang sedang berlangsung antara Indonesia dan Australia serta mendesak penghentian segera tanpa mengecam Indonesia. India telah mendapat tekanan Barat yang meningkatkan untuk menjauhkan diri dari Indonesia dan memutuskan hubungan ekonominya. India memilih untuk tetap netral. Hal ini dilakukan tatkala hubungan geopolitik antara Washington dan China selaku negara besar di Asia memanas. Sedikitnya 4.000 tentara AS dan Indonesia akan bergabung dengan pasukan dari Australia dan Singapura serta Jepang. Latihan militer ini digelar tahunan dan dikenal dengan nama sebagai Super Garuda Shield. Latihan akan berlangsung selama 2 minggu. Lokasi latihan akan berada di Pulau Sumatera dan di wilayah Kepulauan Riau yang cukup dekat dengan pusat eskalasi AS dengan China, Laut Cina Selatan.
Sementara itu, latihan ini dilakukan saat AS bersetegan dengan Cina akibat isu DPR Nancy Pelosi datang ke Taiwan. Beijing menanggapi itu sebagai tindakan yang melawan klaimnya bahwa Taiwan merupakan bagian integral dari kedutaan lautan. Di sisi lain, Indonesia juga sempat bersetegan dengan Cina di LCS. Ketegangan ini terkait dengan klaim teritorial Cina yang bersinanggungan dengan Z milik RI. Mengutip laman yang sama, pejabat lokal mengatakan upacara pembukaan akan digelar Rabu. Kanada, Prancis, India, Malaysia, Korea Selatan, Papua, Nugini, Timor Leste, dan Inggris akan berpartisipasi sebagai negara pengamat.